Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Lihat Sama Official guys. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian guys? Aduh guys, masya Allah ya, panas. Alhamdulillah aja deh ya guys ya. Enak kayaknya mah di es ini. 33 derajat guys. Padahal Indonesia ya 33 derajat ya guys ya. Tapi kita kalau di Hong Kong tuh kayaknya ngerasa panas banget ya guys ya. Ngelekep, nggak ada angin ya. Nggak apa-apa deh. Namanya juga lagi musim panas ya guys ya. Nggak apa-apa kak, saya suka musim panas karena saya bisa pakai baju seksi. Ya nggak gitu juga ya guys ya. Aduh, tetap aja ya guys ya, jangan jangan memancing setan-setan yang tidak kelihatan. Gimana nih, kalian udah ngopi? Kayak itu belum ngopi guys, sumpah kehabisan kopi. Ini mau ke pasar, saya mau beli kopi, tapi nanti pulang-pulang saya pasti akan ngopi guys. Ayo angkat gelas kalian, cheers. Aduh guys, kalian tahu nggak sih guys, Hong Kong itu sekarang itu lagi gempar dengan dua bebek besar. Jadi kalian asal tahu aja ya, sekarang itu akan luncurkan sebuah karya seni dari seniman asal Belanda nih guys. Jadi kalian jangan aneh nih kalau di media sosial itu banyak tuh ada dua bebek yang lagi naik daun. Ini kalian jangan salah guys, ini bebek internasional yang udah keliling ke Osaka, Korea ya guys ya, ke Makau, ke Jepang gitu ya guys ya. Ini bebek nih udah keliling-keliling guys. Nah termasuknya di Hong Kong itu dulu tahun 2013 ini sebenarnya udah ada guys, udah pernah meluncurkan bebek tapi cuma satu. Nah itu ternyata bisa memancing turis sampai 8 juta ya, 8.000 apa 8 juta ya? Oh 8 juta guys, 8 juta pengunjung di Hong Kong guys. Nah sekarang udah satu dekade nih, tanggal 25 kemarin ini dua bebek ini udah diuji coba di Singgi sana, di pelabuhan ya guys ya. Nah nanti peluncurannya tanggal 1 Juni guys. Jadi nanti akan ada informasi nih, bebek ini akan ditaruh di mana. Nah termasuk logonya Raja Sam juga ada bebek ya guys. Ternyata bebek ini ikon internasional loh guys. Nah Hong Kong ini akan mendaratkan dua bebek yang tingginya itu 18 meter guys. Jadi kalau kita foto sama bebek tuh kita tuh kelihatannya kecil banget gitu guys, 18 meter. Dan ini ada dua bebek guys. Nanti tanggal 1 itu kemungkinan akan ditempatkan di Victoria Harbour ya guys ya, atau di TST sana guys. Jadi dulu tahun 2013 bebek ini cuma bertahan 6 minggu aja. Nah buat kalian yang suka selfie, kalian harus dapet ini selfie sama bebek ini ya guys ya. Nanti tanggal 1 informasinya ditaruh di mana ini pasti akan dikasih tahu ke kalian gitu ya guys ya. Jadi buat kalian yang yang suka selfie, silahkan nih selfie sama dua bebek ini. Sekarang ditambahin lagi guys, bebeknya ada temennya. Jadi dua bebek besar yang akan dilabuhkan di Victoria Harbour sana ya guys ya. Jadi kalian harus selfie karena ini adalah ikon internasional, bisa menjadi kebanggaan nih. Aduh, nunggu dua bebek guys, punya pacar 10 tahun ternyata. Apa sih kak pentingnya? Ya nggak penting-penting amat sih buat kita yang sukanya cuci-cuci piring gitu ya guys ya. Tapi kalau kita suka fotografi ya guys ya, atau suka selfie, atau suka mengabadikan momen di Hong Kong, ini adalah suatu momen yang mungkin the best buat kamu. Jadi kayak Sam cuma bagi informasi ke kalian aja ya guys ya. Boleh kalian selfie dengan dua bebek ini. By the way hari ini kayak Sam nggak mau bahas bebek, cuma informasi aja ke kalian gitu. Nah kayak Sam hari ini mau bahas tentang baru aja ya, bulan kemarin. Jadi temennya ini mencuri guys di rumah majikannya. Mencurinya itu nggak banyak dan di penjaranya itu nggak lama, cuma 1 minggu. Mencurinya itu cuma $100 guys. Subhanallah ya. Kita nggak boleh menyalahkan teman-teman kita yang yang nguntit ya duit majikan kayak gitu ya. Biasanya itu mungkin dia dirasuki tuyul ya guys ya. Kok bisa? Ya iya, orang ngambilnya cuma $100 gitu, tapi sering gitu ya. Itu kan sama aja kayak tuyul ya. Oke guys, jadi pekerja migran ini bernama Mbak siapa ya guys ya? Aduh, kayak di sini ini kehabisan nama. Coba namanya siapa yang bagus? Mbak Siti aja deh. Nah Mbak Siti ini punya teman namanya Mbak Nani. Kok Mbak Nani lagi? Maaf ya Mbak Nani. Jadi Mbak Siti ini punya namanya Mbak Nani. Mbak Nani ini yang kemarin itu baru pulang ke Indonesia setelah menjalani penjara satu minggu. Nah sebenarnya Mbak Siti ini berbagi informasi ke Kayati Sam. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya guys ya. Ingat,
Kayak Sam nggak bongkar kebobrokan pekerja migran, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita belajar nih dari kasus ini, kok bisa dia ngambil $100 tapi ketahuan gitu ya guys ya. Jadi singkat cerita, Mbak Nani ini bekerja dengan majikannya ini udah cukup lama guys. Termasuknya Mbak Nani ini dipercaya sama majikannya. Masalah uang belanja, don't care majikannya itu ya guys ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin majikan ini sudah jenuh nih sama Mbak Nani ya guys ya. Mungkin pengen cari-cari alasan nih untuk menginterminate cece-nya supaya enggak memberikan long service ya guys ya. Nah kebetulan si Mbak Nani ini memang apa namanya lagi banyak pengeluaran banget gitu guys. Satu, Mbak Nani ini punya apa namanya anak yang kuliah. Mbak Nani ini memang tipikal orang yang dia itu libur itu nggak terlalu foya-foya untuk anak-anak gitu guys ya. Nah mungkin kejadiannya si Mbak Nani ini entah ditipu atau apa, ya mungkin yang membuat dia ini kesulitan ekonomi ya guys ya, kesulitan uang. Nah karena dia ini udah ngerasa dipercaya sama majikannya, kerja di rumah majikan ini 6 tahun guys. Nah udah dipercaya masalah uang belanja dan lain-lainnya, tapi dari situ Mbak Nani ini nggak bisa memegang kepercayaan majikannya, alias dia ini suka ngambilin receh yang geletak ya guys ya, di itu apa namanya, di buffet yang geletak gitu. Mungkin pikirnya Mbak Nani ya udah biasa aja gitu, cuma receh ya guys ya buat kita. Nah tapi dari situ majikan itu mempermasalahkan guys, mulai nggak suka. Nah tiba-tiba ya guys ya, majikan ini menelepon polisi. Nah menelepon polisi, di mana polisi ini datang dan ternyata majikan mempokingkan si Mbak Nani ini. Mbak Siti itu bercerita kak, pada waktu itu Mbak Nani itu langsung digeledah kamarnya, tapi nggak dikasih tahu nih apa yang hilang. Terus akhirnya dibuka tuh dompetnya Mbak Nani guys oleh polisi itu atas izinnya Mbak Nani, dan ditemukan uang $100 yang itu ternyata punya majikannya. Kok bisa kak? Kenapa? Bisa aja kan memang Mbak Nani punya uang $100. Kenapa polisi itu menjadikan barang bukti itu guys? Ternyata guys, dali-dali majikannya itu memang memasang jebakan Batman. Ini Kak Kaitsa udah pernah bahas nih jebakan Batman ya guys ya. Majikannya ini memang sudah memasang jebakan di atas lemari buffetnya. Di situ memang ada lembaran seratusan, itu ada sekitar $2.000 Hongkong, seratusan semua guys, sengaja. Karena memang Mbak Nani ini sukanya ngambilnya 100 ya itu tadi, kayak tuyul kayak gitu ya guys ya. Apakah mungkin di dalam dirinya Mbak Nani ini ada tuyul? Nggak tahu ya guys ya. Akhirnya guys, ternyata majikan itu memang sengaja, karena memang beberapa kali hilang terus duitnya. Mau nuduh cecenya yang kerja 6 tahun ini nggak bisa gitu, nggak sampai hati gitu ya guys ya. Jadi majikan ini menulis 2 angka di tengah nomor seri ya guys ya. Jadi dua angka di depan sama 2 angka di tengah ya guys ya. Itu yang ditulis sama majikannya. Ya mungkin majikannya itu memang sengaja memang mau jebakan Batman ya guys ya. Jadi ditulis tuh guys. Berarti ada berapa tuh guys? 20 nomor seri ya yang ditulis majikannya itu. Dan ternyata kena juga nih, kejebak Mbak Nani guys. Udah. Dan kebetulan mungkin majikannya itu memang sengaja ya guys ya, apa namanya, sebelum Mbak Nani libur, jadi uang itu belum kepake guys. Ya ini sialnya nih, mungkin Mbak Nani ini udah kenyang ya, ngambil 100 diiyain aja gitu sama majikannya ini ya punya alasan tuh untuk ya udahlah, saya nggak butuh cece kayak gitu ya guys ya, udah dikasih enak gitu tapi masih nggak bisa jaga amanatnya si majikan itu. Akhirnya yang $100 uangnya Mbak Nani itu ternyata itu ada beberapa ratusan dolar di situ. Mbak Nani itu ada 300-an menurut Mbak Siti. Nah yang diambil itu yang nomor serinya majikannya aja. Ya udah, nggak bisa berkutik. Meskipun Mbak Nani ngeyelnya kayak gimana, tapi nomor seri itu ya sebagai bukti kalau misalkan nih kurang nih, cuma ada 1.900, 100-nya mana? 100-nya kenapa berpindah di dompetnya Nani? Why? Polisi ini akan bertanya guys. Akhirnya mau nggak mau polisi itu menginterogasi katanya si Mbak Nani ini. Udah kamu ngaku aja, kalau kamu ngaku ringan hukuman kamu ini nggak berat, jadi kamu bisa secepatnya untuk pulang ke Indonesia. Akhirnya di persidangan dia mengakui kalau dia bersalah, tapi dia mengakui kalau misalkan cuma baru itu aja ngambil ya guys ya, $100 Hongkong. Terus dia ngomong alasannya karena saya anak saya mau ujian lagi sekolah, itu membuat dia
gelap pikir ya guys ya. Dan di waktu itu juga dia meminta maaf kepada majikannya, berbesar hati, semoga cepat proses ini selesai. Akhirnya 6 tahun pengabdian sia-sia, kita terlena karena majikan baik. Akhirnya kita suka menggampangkan ya guys ya. Akhirnya dijatuhkan vonis hukuman cuma 1 minggu aja guys. Setelah itu dia pulang dengan notabene blacklist. Apakah kita harus, bagaimana kita menyikapi semua ini guys? Nah, Kak Yazid Sam ini ngomong kayak gini, apakah masalah ini sepele? Sepele guys. Karena kita itu tidak bisa menahan tuyul yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita itu kegoda ya guys ya. Udah ambil aja sih, cuma $100 ini. Nanti juga kamu gajian, kamu bisa masukin lagi tuh di situ. Iya kan? Bisikan-bisikan syaitoni rojim ini banyak guys. Makanya untuk itu ya, jangan karena penjaranya cuma 1 minggu, kalian jadinya udahlah nggak apa-apa lah, ngambil aja penjaranya juga 1 minggu, kata Kak Yazid Sam. Bukan kata Kak Yazid Sam ya guys ya. Hakim itu memutuskan seberapa banyak barang bukti dan seberapa besar kesalahan kalian ya guys ya. Nah, karena Mbak Nani ini mengakui bersalah dan dengan legowo meminta maaf ke majikan dan majikan pun memaafkan, ya udah berarti penjara itu ya harus tetap disyukuri. Warningnya buat kalian, jangan kayak tuyul ya guys ya. Jangan lumayanan $10, $20, jangan sampai nih kalian dikasusin oleh majikan di poking cuma ngambil $2. Kan ya lucu ya guys ya. Untuk itu kita harus belajar menjadi pekerja migran yang punya harga diri, pekerja migran yang kaya. Saya udah kaya Kak, saya sering banget tuh Kak nambahin uang belanja majikan. Nggak apa-apa, insya Allah rezeki kalian lancar ya guys ya. Oke, mungkin itu aja sharing Kak Yazid Sam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita harus menjadi pekerja migran yang kaya raya. Amin ya robbal alamin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.